Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di depan Bandara Internasional Yogyakarta. Nah, di video kali ini kita akan membahas persiapan perkuliahan tatap muka. Sebelumnya kita goes dulu ke dalam. Oke, sekarang saya baru berada di dalam kawasan Bandara Internasional Yogyakarta. Ini di belakang saya kelihatan ada masjid yang sangat ikonik sekali karena bentuknya bagus sekali. Dan di sebelah sana adalah ya bangunan ini ya, bandaranya. Terus landasan pacunya ada di belakangnya situ, dan kalau kita turun itu langsung melihat pemandangan pantai di sana. Dan kenapa kok saya kesini? Jadi tentunya ketika kita mempersiapkan pembelajaran tatap muka, ya yang pertama harus dilihat apa? Titik masuknya dulu dari adik-adik mahasiswa ke Yogyakarta, khususnya ya lewat jalan udara, karena kita tahu sendiri ya, mahasiswa UGM itu kan dari berbagai pelosok negeri. Jadi tentunya ini jadi sangat penting, dan bisa jadi nanti ketika sudah mulai masuk ya, jadi untuk volumenya sendiri jadi sangat padat sekali kan di sini. Jadi harus siap-siap. Dan alasan lain adalah bisa dilihat di sini. Wah, ini 58,7 kilo. Ini dihitung dari mana? Dihitung dari tadi saya hidupkan itu cyclocomnya itu di depan Bandara Adi Sucipto. Dan jauh, Bos. Jadi tentunya ketika adik-adik nanti ke sini ya mau tidak mau ya harus cari info juga bagaimana dari sini ke kota, karena dari kota ke sini itu ya 45 kilo pasti ada ya, dan bisa lebih gitu kan. Jadi itu. Nah, ini panas sekali ya di sini ya. Jadi kita coba untuk cari tempat lain yang bisa lebih santai untuk ngobrolnya. Oke. Nah, sekarang sudah lebih teduh. Jadi sekarang saya baru berada di samping gedung parkir. Ini suasana di depannya ya. Jadi ada, kita bisa jalan itu ke sana, terus ke bangunan yang ada di sana itu ada seperti monumen di tengah, terus ada danaunya. Jadi menurut saya kalau berbicara mengenai pembelajaran tatap muka, persiapannya khususnya itu mirip seperti ketika persiapkan goes jarak jauh. Jadi supaya well defined gitu kan. Nah, didefinisikan saja menurut saya ya, kalau jauh itu ya 100 kilo lah ke atas kan. Nah, kenapa kok bisa dianalogikan seperti itu? Pertama adalah kita butuh dari sisi manusianya sendiri. Nah, itu butuh persiapan yang cukup panjang. Karena seperti yang bisa dilihat ini, nanti saya sampai rumah udah 100 lebih, ini bisa 110 kilo kan. Dan itu tentu nggak bisa sekali bus langsung bisa segitu. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang sebelumnya. Nah, sama ketika kita waktu di awal dulu pandemi, terus ada kuliah online itu kan, sampai bahkan waktu setelah UTS itu saya masih ingat sampai hanya 3 minggu. Terus yang semester setelahnya itu total pertemuannya hanya 10 minggu. Itu kan karena kita belum terbiasa, terus rasanya capek sekali. Nah, sekarang kita sudah mulai terbiasa dengan yang berbau online seperti itu tadi, dan tinggal bagaimana caranya membiasakan untuk hybridnya kan. Terus kalau kita lihat dari yang perkembangannya sekarang itu harus diapresiasi. Jadi dari pihak kampus juga itu di berbagai fakultas itu sekarang sudah ada beberapa mata kuliah yang dilaksanakan secara hybrid. Nah, itu tentunya bisa untuk menjadi evaluasi ya. Karena itu dipersiapkan dari sekarang, semoga nantinya akan jadi jauh lebih baik. Nah, itu yang pertama dari sisi orangnya. Terus sebelum masuk kedua, kita keluar dulu lah dari bandara ini ya. Alhamdulillah ini baru saja keluar dari underpass Bandara Internasional YIA. Ternyata serem kalau masuk pakai sepeda, karena panjangnya kan 1,4 kilo, dan itu yang terpanjang yang pernah dibuat oleh Bina Marga ya. Oke, kita lanjut ke yang dua. Jadi untuk yang kedua ini adalah mengenai peralatan.
Sama seperti ketika pembelajaran tatap muka, kita juga harus mempersiapkan peralatannya dengan baik. Dan tentunya nggak mungkin juga kita mengandalkan dari fakultas ya, karena ya bayangkan saja kuliah hybrid ada lebih dari 20 kelas bersamaan, fakultas harus nyediain 20 kelas yang sudah di setting. Jadi kita harus memikirkan cara sederhana untuk tetap bisa kuliahnya jalan. Selain peralatan itu tadi, tentunya ada peralatan penunjang. Seperti ini kan tadi pagi ada lampu, terus ada saddlebag dan lain-lain. Nah itu juga harus dipersiapkan juga. Ya salah satunya ini ya, ketika ini kan kita butuh seperti tes Genus itu kan, kalau bisa lebih cepat, lebih banyak dan lebih akurat itu kan tentunya akan sangat baik. Dan tentunya karena ini extraordinary, nah di dalam sini itu ada macam-macam ya. Jadi ada ban dalam, terus ada buat tambal ban yang portable itu, ada pompa juga. Jadi begitu pula juga ketika pembelajaran tatap muka tentunya harus persiapan kalau misalkan ya ada sesuatu di kelas itu kan, misalkan mahasiswanya atau dosennya itu terindikasi kena itu kan, kita juga harus ekstra juga ya, langsung tahu apa yang harus dilakukan. Jadi itu yang kedua. Nah sebelum lanjut yang ketiga, kita lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Nah sekarang saya sudah melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kita lanjut lagi untuk yang ketiga. Yang ketiga adalah kita coba kontrol sesuatu yang dapat kita kontrol. Seperti contohnya, ini baru saja saya berhenti untuk beli air minum. Padahal kalau lihat di bidon itu belum habis. Nah itu hal-hal yang bisa kita kontrol. Jadi berhenti sejenak tidak masalah, yang penting kedepannya itu lebih baik. Jadi contohnya ketika sudah perkuliahan di dalam kelas, kalau ada baik itu dosen maupun mahasiswa yang merasa mungkin ya ini ya merasa sehat tapi sebenarnya agak-agak flu gimana gitu kan, yang tanda-tanda COVID, nah sebaiknya izin saja. Jadi berhenti sejenak untuk ya keperluan kedepannya. Nah itu hal yang harus kita perhatikan juga nanti ketika sudah perkuliahan di dalam kelas. Nih, kita lanjut lagi nih sambil menikmati pemandangan, goes pelan-pelan, syahdu sekali. Jadi terakhir, nah adalah kita harus berdamai dan juga bersiap dengan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Seperti contohnya tadi pagi ya, wah ternyata panas sekali. Atau kalau tiba-tiba hujan kan juga harus sudah siap. Nah ketika perkuliahan tatap muka pun juga sangat mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya misalkan tiba-tiba kasus meledak lagi, otomatis ya kita harus siap dengan itu. Jadi itu saja, ada 4 hal ya yang ingin saya sharing tentang persiapan pembelajaran tatap muka. Nah sebagai penutup, kenapa saya membuat vlog goes, sekalian saya ingin mengingatkan untuk semuanya. Jadi selama pandemi itu kan kita banyak berada di depan laptop, kurang gerak. Jadi saya ingin mengingatkan untuk semuanya untuk terus berolahraga dan juga selalu jaga kesehatan. Jadi itu saja untuk vlog yang kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 bidon. Alhamdulillah udah mau sampai Adi Sucipto lagi. Nih kesambet apa semalam tiba-tiba pengen gue jauh kayak gini ya. Kalau bukan karena memeriahkan Disnatalis kampus UGM tercinta, males kalau jauh-jauh kayak gitu tadi.